warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Prestika di pelajaran OTKHK, Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan. Kali ini kita akan membahas materi tentang regulasi bidang keprotokolan. Nanti akan Ibu paparkan selanjutnya dalam slide PowerPoint. Kali ini kita akan membahas tentang regulasi bidang kehumasan. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai konsep humas, pengertian humas dan lain sebagainya. Kali ini, bab 2 ini akan membahas tentang regulasi bidang humas. Tujuan pembelajaran regulasi bidang humas ini adalah supaya kita memahami dan menerapkan regulasi bidang humas serta melakukan pengelompokan regulasi bidang humas. Pengertian regulasi bidang humas, regulasi apa? Regulasi humas adalah suatu cara untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu dalam bidang kehumasan. Regulasi humas ini adalah upaya membatasi dan mengatur supaya humas bekerja sesuai aturan dan kode etik yang telah ditentukan. Di sini ada fungsi regulasi bidang humas. Di sini tujuan humas nanti bisa dibaca pada PDF-nya. Aspek-aspek regulasi bidang humas. Sini regulasi pada aspek pelayanan. Jadi humas itu berhubungan dengan pelayanan, dengan komunikasi, kemudian dengan kesetiaan atau loyalitas, dengan aspek produktivitas, dan tentunya didukung dengan attitude atau etika moral. Kemudian macam-macam regulasi kehumasan. Jadi macam-macam aturan pembatasan dalam humas. Ada regulasi humas pemerintahan, ada regulasi humas industri dan bisnis, itu biasanya dalam perusahaan-perusahaan. Ada aturan atau regulasi humas penegak hukum, misalnya humas kepolisian regulasi humas profesi, kemudian regulasi humas organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi sukarela, kemudian regulasi humas organisasi internasional. Di sini ada beberapa dasar hukum dalam regulasi pemerintahan, Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Ada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo tentang kode etik humas pemerintah. Kemudian Permenpan tentang pedoman audit komunikasi. Jadi ini segala sesuatunya komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi ada pedoman-pedomannya seperti konferensi pers menyampaikan sesuatu kepada masyarakat itu ada kode etiknya, ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Permenpan dengan tentang pedoman umum hubungan media dan instansi pemerintah dan pelayanan publik, undang-undangnya tentang pedoman umum di instansi pemerintah. Selanjutnya mengenai fungsi humas pemerintah. Kegunaan apa sih? Mengapa pemerintah harus mempunyai humas? Humas ini berfungsi untuk membentuk, meningkatkan, serta memelihara
Citra positif instansi pemerintah menciptakan iklim hubungan internal eksternal yang kondusif, menjadi penghubung antara instansi dan publik. Kemudian, melaksanakan fungsi manajemen komunikasi. Kemudian, menciptakan komunikasi dua arah, arus komunikasi publikasi yang baik, serta peran organisasi ke publik atau dari publik ke pemerintah. Kemudian, apa saja kegiatan humas yang dilakukan oleh pemerintah? Di antaranya, kita harus tahu ya bahwa konferensi pers, kunjungan pers, peliputan acara, pemberian keterangan pers, melakukan siaran pers, wawancara pers, paket siaran di media elektronik, publikasi kegiatan humas, itu semua merupakan bagian dari kegiatan humas pemerintah yang pelaksanaannya diatur dengan regulasi humas pemerintah yang tertuang melalui undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah yang tadi sudah Ibu sebutkan. Baik, mudah-mudahan sedikit saja tentang regulasi humas ini dapat dipahami. Semoga nanti untuk bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang halayak humas. Terima kasih semuanya. Itulah pemaparan materi pelajaran OTKHK minggu ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.